البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan di kitab Taharah bab yang pertama, yaitu babul miyah, bab tentang air-air, tentang permasalahan air. Ya, air selama dia itu berubah warna dan rasanya, maka dia itu adalah najis. Kemudian terakhir disebutkan apa yang dipotong dari binatang dan dia adalah badan hidup, maka itu mayit. Sudah selesai bahasanya. Berikutnya bab yang kedua, babul aniyah, bab al-aniyah. Al-aniyah ya disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani di Subul Salam. Ya, ini kita membaca syarah beliau. Al-aniyah jamu ina, jamak dari ina. Bahwa ma'ruf, sesuatu yang diketahui, tempat air itu ina. Wa inna bawa balaha, sungguhnya beliau membuat bab ini li'anna syari', karena syari' yang membuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Qad naha an ba'diha, Allah telah melarang dari sebagiannya. Ya, demikian. Tempat-tempat air itu ya hukum asalnya adalah boleh. Tetapi ada beberapa yang diharamkan, yang terbuat dari emas, kan demikian. Gelas, cangkir yang terbuat dari emas ataupun perak. Di sini bahwa Allah SWT melarang lewat lisan Rasulnya. Maka dikatakan di sini faqad ta'allaqat biha ahkam. Ini telah berkaitan dengannya hukum-hukum sehingga dibuat bab ini. Ya, kenapa dibuat bab tempat-tempat air atau ember-ember? Karena ada sebagian tempat ini tidak boleh untuk digunakan, cangkir-cangkir ya demikian. Sehingga belum buat bab ini. Disebutkan di dalam Tawdihul Ahkam Subhanallah Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala ya bahwa hukum asal dari tempat-tempat itu, tempat-tempat air ini itu adalah boleh. Ya, disebutkan wal aslu fil awani al-ibahah. Bisa ditulis bahwa asal dari tempat-tempat air itu adalah boleh. Asal adalah itu. Niqouli ta'ala, karena Allah SWT mengucapkan dalam Al-Quran, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah SWT telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang di dalam bumi itu semuanya. Ini menunjukkan bahwa itu boleh, hukum asalnya demikian. Fahada aslun kabir. Ini adalah pokok yang penting, yang besar. Yufidu, memberikan faedah annama fi hadil hayah, bahwa sungguhnya di kehidupan kita ini minal adat, dari perkara-perkara kebiasaan. Ini kita bicara perkara kebiasaan. Wal muamalat, ya muamalah dengan orang. Ya, wa sona'i, demikian juga buatan-buatan, membuat ini, membuat itu. Ya, wal mukhtara'at, sesuatu yang diciptakan, yang dibuat. Wa ma yajri istimaluh minal malabis, yang digunakan dari pakaian-pakaian, demikian juga furus, karpet-karpet, al-awani, demikian juga tempat-tempat. Ya, al-asl fiha ibahah mutlaqah. Asalnya adalah mutlak boleh. Ya, itu. Jadi ayat tadi sangat penting sekali, menunjukkan asal sesuatu itu adalah apa? Boleh. Jadi ayat tadi waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di surat Al-Baqarah. Nah, itu. Wa man harama syai'an minha, ya, lam yuharrimuhu Allah, bahwa mubtadi'. Barang siapa yang harama syai'an, mengharamkan sesuatu dari perkara dunia tadi yang Allah tidak haramkan, maka dia mubtadi. Ya, melakukan kebid'ahan. Ya, itu hukum asal urusan dunia itu adalah boleh. Itu. Adapun hukum asal tentang masalah ibadah adalah haram. Paham? Hukum asal tentang ibadah haram sampai datang pembolehannya. Ini adalah dalil yang sangat penting sekali. Itu. Kemudian kita baca hadis yang pertama. Hadis An Hudzaifah bin Yaman. Hadis yang pertama di bab ini. Hadis nomor 14. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Sebutan Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Semoga kunyanya adalah Abu Abdillah. Bapaknya adalah seorang sahabat. Hudzaifah wa abuhu sahabiyan.
jalilan yang mulia. Syahida Uhudan, keduanya mengikuti perang Uhud. Dan Hudzaifah ini saya busir pemilik ya rahasia Rasulullah SAW. Ya demikian. Disebutkan bapaknya ya Ibnu Yaman ini meninggal karena tidak sengaja dibunuh oleh seorang mukmin. Ya, seorang sahabat membunuhnya tidak sengaja. Sebutkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ya hadis Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyati dzahab wal fiddah. Ini nahi, larangan. Sehingga menjazmkan fil mudhari'. La tasrabu, jangan kalian minum fi aniyah, di tempat-tempat ya, yakni gelas, cangkir misalnya. Adzhab, aniyati dzahab, tempat-tempat minum, gelas-gelas, cangkir-cangkir dari emas. Wal fiddah, dan perak. Ya, wala ta'kulu fi sihafihima, jangan kalian makan di sihafihima. Disebutkan sihaf itu ya yang bisa apa? Digunakan untuk makan dalam jumlah yang agak banyak. Ya demikian. Ya disebutkan di sini oleh Imam As-Sunani berkata ya, Al-Kasyaf, ini pemilik buku Al-Kasyaf Samasari wal Kisai As-Suffah, yaitu apa? Matashba al-khamsah, yang bisa mengenyangkan 5 orang, nampan, ya itu. Jangan kalian ya makan fi sihafihima, di nampan-nampan emas ataupun perak. Ya, sihaf itu adalah tempat yang bisa untuk mengenyangkan 5 orang. Ya, nampan sekitar itu. Fa innaha lahum fid dunya, sesungguhnya dia ini adalah untuk mereka. Ya, ini untuk orang-orang kafir di dunia. Tempat-tempat yang terbuat dari emas ataupun perak untuk makan ataupun minum ini. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Nanti di akhirat orang yang beriman makan minum dari tempat-tempat gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terbuat dari emas ataupun perak. Ya, demikian juga piring-piring semisal itu. Ya, hadis muttafaqun alaih. Jadi perselisihan di antara para ulama tentang sebab ya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang demikian ini. Ya, apa ilahnya? Semoga oleh Utsaimin beberapa pendapat. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa pendapat. Ini kenapa Anda boleh makan dan minum, demikian juga ya cangkir-cangkir yang terbuat dari emas ataupun perak. Sebutkan ilatu tahrim tadyiqun nuqud. Ada yang mengatakan karena apa? Nanti mata uangnya menjadi sedikit kalau dibuat untuk emas perak, sehingga mata uangnya tidak bisa dibuat dari emas, kan itu, ataupun perak. Ada yang mengatakan ayalah fakhr wal khuyala, kesombongan. Jadi orang yang sombong. Tidak boleh makan di tempat terbuat dari emas. Kenapa? Nanti kamu menjadi sombong. Ada yang mengatakan illah kasru qulubil fuqara, membuat hati orang-orang miskin, ya orang fakir, ya fuqara wal masakin menjadi hancur. Kan itu. Untuk makan aja dia sulit. Ternyata orang kaya ini malah makan dari tempat terbuat dari emas. Nah, itu kan membuat hati mereka itu menjadi hancur. Ya demikian. Apabila melihat yang demikian itu. Disebutkan kemudian beliau merojihkan yang benar adalah apa? Al-illah wa alam ma yuksabu istimalu huma al-qalba minal hay'ah wal halah al-munafiyah lil ubudiyah munafah dhahirah. Jadi ilahnya bisa ditulis sebabnya adalah apa? Karena itu kalau mempergunakan hal-hal ini tadi membuat hati itu menjadi sombong, menjadi apa? Merasa bangga diri, merasa hebat. Halah munafiyah lil ubudiyah, keadaan yang menyelisihi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilahnya. Kalau makan dan minum dari tempat terbuat dari emas, seakan-akan dia itu menjadi seorang raja yang menyelisih keadaan hamba sebagai dari hamba-hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau menggunakan itu, seakan-akan dia itu bukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia itu adalah berkuasa dan sebagainya. Menyelisihi bentuk-bentuk orang-orang yang dia itu apa? Sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Sehingga Nabi mengatakan, inilah keadaan orang kafir di dunia. Ya demikian. Karena mereka tidak mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian disebutkan. Kemudian hadis yang kedua di bab ini. Hadis yang nomor 15.
Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebutkan Ummu Salamah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Dulu menikah dengan Abu Salamah bin Abdul Asad kemudian meninggal. Ya, keduanya bahkan hijrah ke Habasyah. Kemudian ketika pulang ke Madinah suaminya meninggal. Kemudian Nabi menikahinya. Disebutkan dia menikah dengan Nabi di tahun yang keempat Hijriah. Umurnya ya ketika meninggal umurnya sekitar 84. Ini kemungkinan beliau ini ketika menikah dengan Nabi umurnya 24 tahun. Tapi sudah dalam badan menjadi janda. Ya demikian. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, belum mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Orang yang minum di tempat minum yang terbuat dari perak. Innama yujarjiru, sesungguhnya dia itu yujarjiru. Bukan oleh As-Sunani rahimahullah taala ya jarjarah sautu wuku ilma bil jawf. Suara ya jatuhnya air di tenggorokan. Ya di kerongkongan itu. Menggelegaan itu. Ya seperti itu. Ini seperti sesuatu yang dituangkan grok nah itu. Ya ini dia ya sesungguhnya apa? Yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Seperti menuangkan di dalam perutnya itu neraka jahannam. Menggelegak seperti suara tadi orang yang minum ya kemudian akhirnya langsung masuk ke kerongkongan. Ya demikian. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maka di sini diambil permasalahan para ulama. Ya, bagaimana makan dan minum di tempat yang terbuat dari emas? Jelas itu adalah ijma' haram. Sugan Imam Nawawi rahimahullah taala, qala sabuna, berkata sahabat-sahabat kami, in aqada al-ijma' ala tahrim akal wa syurb. Jadi telah terwujud kesepakatan haramnya makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Ini, adapun ini jelas, ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar juga, Ibnu Munzir menyebutkan itu ijma' makan dan minum dari emas. Sekarang bagaimana kalau selain makan dan minum terjadi perselisihan para ulama? Jadi tadi kita sebutkan hukum asalnya semuanya boleh kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan, kan itu. Lalu digunakan untuk jam umpamanya. Untuk selain makan dan minum kan? Ya demikian juga mungkin untuk meja umpamanya. Bagaimana yang terjadi perselisihan yang sangat. Kesimpulannya Imam Sunani demikian juga Imam Syaukani mengatakan apa? Boleh. Ya, tapi kalau kita untuk berhati-hati, ya lebih bagus tinggalkan. Ingin berhati-hati umpamanya. Tapi beliau mengatakan Imam Syaukani, ya, seorang untuk berdiri di atas dalil itu yang tadi yang kita jelaskan tadi hukum asalnya adalah boleh kan? Itu adalah wajibatul munsib alladzi lam yakhbat bi sauti haibati jumhur. Ini adalah kewajiban orang yang adil, yang tidak merasa bimbang terhadap kebesaran jumhur. Ya, itu kadang kita merasa kecil hati kalau ini ucapan jumhur, wah berat, ya itu. Tapi kalau dalil mengatakan seperti itu, ya kita terima. Ini beliau demikian. Ini Syaukani, Sunani. Ya, ini kalau ada dalil keras, pokoknya tidak perlu kita peduli jumhur dan sebagainya. Ya demikian. Jadi khilaf para ulama. Hukum asalnya selain makan dan minum boleh, gitu aja. Demikian juga Syekh Utsaimin belum menyebutkan, ya. Wa sahih an istiqat wal istimal fi ghairi akal wa syurb laysa biharam. Yang benar, ya, penggunaan selain makan dan minum adalah bukan haram. Nah, itu tadi. Tapi kalau antum umpamanya jam terbuat dari emas, ragu-ragu ya jangan. Ya gitu. Mula alam demikian. Kemudian disebutkan bagaimana kalau untuk perhiasan saja tidak dipakai? Nah, jadi perselisihan juga tentang masalah ini. Ya, bukan untuk diminum, tapi untuk perhiasan saja. Ya, memang sebenarnya ini untuk makan dan minum kan, untuk perhiasan saja. Ya, kalau kemudian ditakutkan sebagai dzari'ah jalan untuk makan dan minum dengannya, jangan. Ya Allah alam. Kemudian disebutkan apakah kemudian kalau berwudu dengan tempat ya gelas yang terbuat dari emas dan perak ini, apakah sah? Jawabannya sah. Ya demikian. Kemudian bagaimana kalau terbuat dari permata dan sebagainya, intan, berlian? Boleh, karena tadi disebutkan adalah emas dan perak. Ya, sampai di sini sebelum 3 sudah